Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas lebih dalam mengenai penelitian tindakan kelas, baik itu secara teoritisnya seperti apa dan praktiknya itu seperti apa. Untuk itu, mari simak materi ini hingga tuntas dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel Istispa 2011. Yang pertama berkaitan dengan pengertian dari penelitian tindakan kelas. Jadi penelitian tindakan kelas atau classroom action research ya, yaitu sebuah penelitian ya atau juga disebut dengan metode penelitian yang dilakukan oleh guru dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Sehingga fokus utama dari penelitian tindakan kelas itu adalah sebuah tindakan konkret dalam rangka atau dalam upaya meningkatkan proses dan hasil belajar siswa. Kemudian yang menjadi objek dari penelitian tindakan kelas itu bisa berupa aktivitas belajar siswa, ya. Di antaranya mungkin ada siswa yang di dalam kegiatan belajarnya lebih banyak bermain di dalam kelas atau sibuk sendiri dengan aktivitasnya, padahal gurunya sedang menerangkan, bergurau dengan temannya, padahal gurunya sedang menerangkan dan lain sebagainya. Ya, jadi aktivitas ini adalah salah satu objek dari PTK. Ya. Kemudian motivasi belajar yang rendah ini juga bisa jadi objek dari penelitian PTK. Partisipasi belajar juga sama, ya, termasuk keterampilan siswa. Tapi umumnya di PTK itu lebih banyak mengkaji atau meneliti tentang hasil belajar, di mana tujuan utamanya adalah meningkatkan hasil belajar siswa yang sebelumnya rendah, kemudian menjadi lebih baik lagi. Meskipun demikian, ya, hasil belajar ini bukan yang utama. Makanya ada hal yang lain seperti proses belajar yang juga turut menentukan yang namanya kualitas kegiatan pembelajaran. Maka tadi di awal sudah dikatakan bahwa PTK ini tidak hanya berbicara tentang hasil belajar, karena berbicara tentang kualitas, tetapi dia juga berbicara tentang proses kegiatan belajar mengajar ya. Kemudian karakteristik dari penelitian PTK dibandingkan dengan penelitian-penelitian yang lain. Yang pertama, PTK itu berfokus pada praktik pembelajaran. Jadi sudah tidak bicara lagi teori, tapi mereka itu lebih konsen kepada kegiatan atau proses belajar mengajar yang ada di kelas. Ya. Lalu kemudian PTK ini memiliki siklus penelitian, di mana siklus itu umumnya dilakukan sebanyak 2 siklus tindakan. Kemudian penelitian ini juga bersifat partisipatif, artinya ada kolaborasi, baik itu kolaborasi antara guru dengan mahasiswa misalnya, atau bisa juga guru dengan guru, teman sejawat, atau guru dengan dosen. Jadi terbuka yang namanya penelitian tindakan kelas ini kepada orang-orang tadi untuk terlibat dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian penelitian tindakan kelas ini bersifat reflektif, ya. Reflektif itu adalah kegiatan pembelajarannya itu terus mengalami perkembangan, ya. Setelah selesai siklus, maka kegiatan belajar itu akan tetap berlangsung. Makanya mungkin setelah PTK yang pertama dilakukan, PTK-PTK yang lain juga akan bermunculan. Sehingga bisa dikatakan yang namanya PTK itu bersifat reflektif. Kemudian PTK juga berbasis kepada data, ya, baik itu data yang dikumpulkan berdasarkan observasi ataupun data yang dikumpulkan dari hasil belajar siswa, baik itu saat pretest, post-test, dan lain sebagainya. Serta yang terpenting dari karakteristik penelitian PTK ini adalah berorientasi pada perubahan. Jadi yang awal tadi misalnya kita perhatikan aktivitas belajarnya kurang aktif menjadi lebih aktif. Siswa jadi mau bertanya ketika guru memberikan kesempatan
untuk bertanya ya. Terus mereka juga berani menyampaikan pendapat di depan kelas ya, sesuai dengan tema pembelajaran dan lain sebagainya. Nah, termasuk juga motivasi, partisipasi, dan juga keterampilan siswa ya. Kemudian instrumen yang biasa digunakan oleh peneliti dalam kegiatan penelitian tindakan kelas ini ada macam-macam. Di antaranya adalah observasi ya, berupa lembar observasi yaitu lembar pengamatan. Ada juga skala Likert ya. Skala Likert ini untuk menilai sikap ya. Terus kemudian wawancara ya, angket atau kuesioner. Lalu juga ada yang namanya skala penilaian, dokumentasi ya, portofolio, juga ada catatan harian atau jurnal, dan yang paling banyak digunakan itu adalah tes atau ujian. Ini hanya beberapa instrumen penelitian yang sering digunakan. Jadi masih banyak instrumen-instrumen yang lain, dan tentunya instrumen-instrumen tersebut sangat bergantung kepada teori yang nanti digunakan oleh peneliti. Kemudian berkaitan dengan langkah-langkah PTK, jadi di gambar di samping ini ya, ada terlebih dahulu yang namanya permasalahan penelitian ya. Apakah aktivitas belajarnya yang kurang aktif ya, motivasi belajarnya yang rendah, hasil belajarnya yang rendah, pokoknya ada masalah di situ, maka di sini permasalahan ini harus diatasi ya. Atau kalau nilainya rendah ya berarti harus ditingkatkan, kalau motivasinya rendah berarti harus ada upaya untuk meningkatkan motivasi belajar siswanya, misalnya seperti itu. Nah, permasalahan inilah yang kemudian data-data awalnya disebut sebagai prasiklus ya. Jadi prasiklus itu adalah awal sebelum kita melakukan tindakan ya. Jadi atau sebelum melakukan tindakan, ini data-data awalnya yang kemudian nanti kita kumpulkan sebagai nanti pembanding setelah kita melakukan PTK dengan sebelum PTK. Makanya rumusan masalah PTK itu biasanya kurang lebih ada 3 ya. Yang pertama, sebelum menggunakan PTK itu seperti apa, sesudah menggunakan PTK itu seperti apa, lalu seberapa besar ya terjadi peningkatan atau perubahan setelah dilakukan PTK. Kemudian setelah permasalahannya diketahui, maka yang namanya peneliti kemudian akan mengidentifikasi dan dilanjutkan untuk mencari solusinya. Apakah yang perlu dilakukan itu adalah penggunaan media, perubahan strategi ya, atau apapun itu namanya ya, maka ini nanti lahir menjadi sebuah perencanaan. Oh, medianya kurang tepat ketika pembelajaran Pancasila, maka medianya perlu diganti dengan media lain, atau strateginya perlu diganti dengan strategi lain. Nah, itu memunculkan yang namanya kegiatan perencanaan. Nah, perencanaan dalam PTK ini wajib disusun dalam bentuk RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, atau di kurikulum Merdeka dinamakan modul ajar. Perencanaan ini disusun oleh peneliti bersama guru kelas. Jadi ada kolaborasi di sini. Jadi nanti diberi masukan ya, berkaitan dengan RPP sebelumnya seperti apa, lalu RPP atau modul ajar di penelitian tindakan kelas ini nantinya seperti apa. Nah, setelah disusun perencanaan ya, maka guru nanti yang melaksanakan. Jadi bukan peneliti yang melaksanakan PTK ini ya. Karena tugas peneliti itu kan melakukan penelitian ya. Guru justru yang melakukan kegiatan tindakan itu ya. Nah, jadi guru yang melakukan tindakan, yang mengamati di sini ya, dan penilaian ataupun yang melakukan penilaian ini adalah si peneliti. Bisa itu dosen seperti yang saya katakan maupun mahasiswa ya. Kemudian setelah dilakukan pengamatan penilaian ya terhadap pemanfaatan media atau perubahan strategi belajar mengajar ya dengan menggunakan active learning dan lain sebagainya, maka akan dilakukan kegiatan refleksi. Refleksi ini bertujuan untuk melihat apa yang kurang di kegiatan siklus yang pertama ini ya.
Jadi dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan hingga refleksi ini disebut dengan siklus 1. Nah, sama seperti yang ditulis di samping. Jadi langkah-langkah PTK ini ada perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Biasanya di siklus 1 ya peningkatan hasil belajarnya belum maksimal dan bisa saja itu merupakan kegiatan yang temporal saja gitu. Makanya perlu dilakukan siklus yang kedua gitu, supaya meyakinkan benar-benar bahwa perubahan di siklus 1 ini bukan hanya karena sebuah kegiatan temporal atau sementara, tapi harus bersifat kontinu gitu ya. Jadi dicoba lagi itu yang di siklus pertama ini kegagalannya diperbaiki, diujikan lagi dengan yang namanya siklus kedua. Nah, di siklus kedua ini kegiatannya sama, ada perencanaannya. Perencanaannya itu berasal dari refleksi. Misalnya ada kesalahan apa di kegiatan perencanaan ini diperbaiki ya, direfleksi di sini kita buat perbaikannya di perencanaan, kemudian kembali dilaksanakan oleh guru ya, guru kelas dan kembali dilakukan pengamatan dan refleksi kembali ya. Akhirnya ini menjadi laporan kita. Jadi siklus PTK itu cukup 2 kali. Sama seperti misalnya seorang dokter ya, memberikan obat pada pasien, demam ataupun sakit perut atau apa, kasih obat yang pertama ya. Nah, kemudian datang lagi karena tidak sembuh gitu misalnya ya, dikasih obat yang kedua. Nah, setelah obat yang kedua diberikan kepada pasien, ya tentu saja obat kedua ini dengan dosis yang lebih tinggi misalnya daripada dosis yang pertama, tidak ada perubahan, berarti obatnya tidak perlu dilanjutkan dengan siklus ketiga gitu. Ya cukup, berarti harus ganti obat ya, atau ganti dokternya, dianjurkan ke spesialis atau bagaimana gitu. Jadi jangan jangan sampai siklusnya sampai 4, 5, 6 kali, cukup 2 kali saja ya. Kalaupun ada yang bertanya kenapa cuma 2 kali, ya gambarnya cuma 2 kali gitu. Jadi tidak perlu sampai berpuluh-puluh kali ya, jadi seperti itu. Baik, kemudian lanjutkan, adapun ya, struktur dari proposal penelitian tindakan kelas ini terdiri dari bagian pendahuluan ya, kajian teori dan kemudian dilanjutkan dengan metodologi, penelitian ya. Kalau di setiap perguruan tinggi saya perhatikan beda-beda, ya. Makanya ini tidak bisa dijadikan sebagai, data mutlak atau sistematika mutlak yang harus dipakai oleh semua perguruan tinggi. Tapi setidak-tidaknya ya poin-poin ini ada mewakili dari, laporan penelitian PTK ya, yaitu latar belakang penelitian, rumusannya apa, tujuan dan manfaatnya apa. Kemudian dilanjutkan dengan kajian teori ya, penelitian terdahulu, kenapa perlu ada penelitian terdahulu? Ya tadi supaya tidak mengulang lagi, penelitian-penelitian sebelumnya. Jadi yang dulu sudah melakukan kita lakukan lagi penelitian yang sama ya, maka hasilnya ya pasti akan kurang lebih. Maka dari itu penelitian terdahulu ini perlu muncul untuk membedakan antara penelitian kita dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Ada yang namanya rasional, itu kerangka berpikir, yaitu kerangka siklus PTK tadi ya. Kemudian ada hipotesis tindakan ya. Jadi ada perkiraan gitu. Makanya kalau kita lihat PTK ini sebenarnya lebih cenderung kepada penelitian dengan pendekatan kuantitatif ya. Tapi kalau dimasukkan ke dalam jenis ya, bisa masuk ke jenis eksperimen karena kita mengadakan uji coba di sini ya. Jadi seperti itu. Kemudian untuk metodologi, ini struktur proposal PTK-nya ada setting penelitian. Setting penelitiannya misalnya kenapa lokasinya di situ ya. Jadi lebih ke alasan-alasan teknis ya. Karena saya mengajar di situ tidak juga ya seperti itu, tapi setting penelitiannya misalnya sekolah tersebut terakreditasi A ya, tapi justru kegiatan pembelajarannya kok, ada yang bermasalah. Nah, kemudian ada ketimpangan antara harapan dan kenyataan itulah yang kemudian, dijadikan alasan untuk melakukan penelitian di tempat tersebut. Subjeknya siapa? Apakah murid, siswa ya, kelas berapa ya, jenjangnya di mana dan lain sebagainya. Metode sudah jelas tadi ya, prosedur itu tadi berkaitan dengan siklus-siklus ya, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data ini menyesuaikan. Apakah nanti mau digunakan data, analisis secara kuantitatif murni juga bisa di dalam penelitian PTK ya, jadi seperti itu. Nah, baiklah inilah penjelasan,
singkat, padat, dan jelas ya. Saya pikir untuk apa yang dimaksud dengan penelitian tindakan kelas secara teoritis dan praktis, semoga bermanfaat dan semoga ini bisa menjadi, gambaran umum ya bagi orang-orang yang ingin melakukan kegiatan PTK ya. Semoga bermanfaat. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.